Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya yang besar atas kita. Kidung Jemaat 363 kita lakukan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mari kita berdoa dan mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur bahwa cinta kasih Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara kami. Sehingga pada saat ini kami sebagai ibu dalam kehidupan keluarga kami datang kepada Tuhan, kami menyerahkan diri kami dalam ibadah saat ini. Terutama ya Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dipimpin dan dibimbing untuk mengenal kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat ini mari kita akan mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Hagai, pasalnya yang kedua ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Yang mengatakan sebagaimana judul perikop saat ini, janji kepada Zerubabel. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan takhta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Siltiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus,
Janji yang radikal. Apa yang ingin kita renungkan dengan tema yang diberikan kepada kita pada sore malam hari ini, yaitu di mana kita hendak memahami bahwa janji yang Tuhan berikan kepada umat-Nya bukanlah suatu janji yang kosong. Bukan janji yang disampaikan tanpa makna, atau juga janji di mana yang tidak dipenuhi oleh Allah. Janji Allah merupakan kekuatan bagi kehidupan kita di dalam menjalani hidup sehari-hari. Kita tentu saja senantiasa berpegang pada kasih dan anugerah Allah yang telah nyata di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika Allah menyatakan ada hidup yang Dia anugerahkan, yaitu hidup yang penuh damai dan sejahtera. Bukan janji belaka yang disampaikan oleh Tuhan bagi umat-Nya, tetapi janji itu terpenuhi, sehingga itu juga dalam kehidupan kita selaku gereja dan umat Tuhan hingga saat ini, kita selalu mau mengakui kehidupan kita ini senantiasa dipenuhi oleh janji Tuhan. Tidak ada yang namanya itu pergumulan atau sakit yang kita alami, kesusahan yang kita alami, yang tidak di mana kita akan menemukan bahwa ada janji Tuhan yang terpenuhi di dalam setiap pergumulan dan juga di dalam sakit penyakit yang kita alami, atau kesusahan, atau penderitaan, atau kedukaan. Kita senantiasa merasakan bahwa janji Tuhan begitu kuat di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Karena itu persoalannya di dalam kehidupan kita, apakah juga di tengah-tengah berbagai keadaan yang seringkali juga menggoncangkan iman percaya kita, tentu saja bahwa kita sendiri tidak hidup dengan janji Tuhan. Bahkan kita sendiri, mungkin dengan keberadaan kita, kemudian ada janji yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan, dan itu kita arahkan kepada Tuhan. Tetapi janji itu kadangkala akan sirna, akan tidak terwujud, sebab juga di dalam keberadaan kita manusia, kita seringkali masih dalam berbagai keinginan-keinginan untuk di mana kita mau meraih keberadaan dunia ini. Kita ingin hidup kita di dunia ini, yaitu hanya soal untuk kita berpikir bagaimana saya bisa memenuhi
akan perut yang lapar. Akan di mana tubuh ini berpakaian yang bagus, yang indah. Dan itu semua seakan-akan mau mengundang orang lain untuk memberikan pujian-pujian sesaat. Sehingga akhirnya kita juga di mana bahwa ketika kita berjanji dalam kehidupan kita, maka kita tidak berpegang teguh dengan janji itu untuk diwujudkan. Nah, karena itu, maka saat ini kita dibawa untuk merenungkan bagaimana Hagai menerima sabda Tuhan, pesan Tuhan atau firman Tuhan, dan disampaikan kepada Zerubabel. Zerubabel adalah di mana seorang pemimpin bangsa Yahudi pada saat itu. Dan dengan kondisi bangsa, kondisi keberadaan tanah Israel yang pada saat itu sungguh-sungguh mengalami kesusahan. Sebab banyak bencana yang mereka alami. Kekeringan tanah. Sehingga dengan demikian tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh dengan segar. Dan dia menghasilkan buah-buah yang baik. Dia dapat juga menghasilkan sesuatu yang betul-betul mensejahterakan kehidupan umat Tuhan. Bangsa Israel ada di dalam suatu suasana yang tidak menggembirakan bagi mereka. Dan itu semua catatannya yang kita bisa pegang di dalam Hagai ini hingga saat ini kita baca. Yaitu tentu saja karena perilaku, karena perbuatan atau tindakan-tindakan umat yang mengabaikan perintah Tuhan, yang mengabaikan apa yang harus mereka prioritaskan di dalam kehidupan mereka, yaitu mendirikan rumah Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan benar-benar menunjukkan bahwa mereka hanya percaya kepada Allah Sang Maha Kuasa. Allah yang memiliki alam semesta ini. Mereka tidak sungguh-sungguh mempertaruhkan segenap diri mereka pada janji Tuhan. Karena itu mereka kehilangan untuk kehidupan mereka beriman dengan sebagaimana harusnya di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sebab itu dikatakan di situ kalau mau disampaikan bahwa untuk kedua kalinya firman Tuhan datang kepada Hagai, dan itu benar menunjukkan suatu sejarah hidup bangsa Israel karena dikatakan tanggal 24 bulan itu. Jadi dengan demikian ini benar-benar suatu peristiwa yang dimana ada dengan tanggal atau waktu dalam keberadaan dunia ini. Sehingga apa yang disampaikan pesan Tuhan ini bukan sesuatu yang dimana tidak diketahui kapan itu terjadi. Ya, ini benar-benar terjadi. Ketika firman itu disampaikan kepada Zerubabel. Dan apa yang dikatakan? Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Bahkan di situ dikatakan pada ayat 23 bagaimana Tuhan akan menunggang balikan berbagai kekuasaan bangsa-bangsa.
Mencungkir balikan kalau bilang di situ adalah kekuatan-kekuatan. Karena kuda dan pengendara itu selalu menjadi simbol kekuatan dan kejayaan. Akan di situ dibilang Tuhan akan memusnahkan, Tuhan akan melakukan segala sesuatunya terhadap mereka karena mereka sangat sombong di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat secara khusus yaitu aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Apa yang kita pikirkan dengan perkataan ini? Mungkin kita bayangkan bahwa langit ini akan terkoyak-koyak. Tapi sesungguhnya juga sebenarnya kita mau untuk dibawa sebagai suatu pemahaman bagi kita. Di mana Tuhan akan membuka langit ini dan menurunkan hujan. Itu yang tentu saja menjadi kebutuhan ketika umat Tuhan ada dalam kekeringan. Dengan berbagai hama yang mereka alami. Sehingga mereka sangat membutuhkan hujan. Menyejukkan tanam mereka. Menggemburkan tanam mereka. Membuat tumbuhan itu tumbuh. Itu yang hendak kita pahami. Sehingga dengan demikian. Apa yang mereka inginkan. Tentang hidup yang sejahtera itu. Harus juga diikuti. Dengan apa yang menjadi tindakan kehidupan. Sehari-hari di hadapan Tuhan. Dan itu dalam setiap perilaku keseharian dengan sesama, dengan orang lain. Sehingga itu juga yang artinya bahwa Tuhan akan betul-betul pulihkan kehidupan umatnya. Dengan menurunkan hujan, mereka akan panen, mereka akan menerima apa yang mereka inginkan untuk kebutuhan mereka. Karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dikatakan janji Tuhan ini dengan disampaikan kepada Zerubabel bin Shealtiel sebagai hamba Tuhan. Yang mengatakan bahwa Zerubabel akan dijadikan oleh Allah atau Allah akan menjadikan engkau seperti cincin materai sebab engkaulah yang kupilih. Demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi ini janji dengan keberadaan Zerubabel sebagai pemimpin. Dan dengan kata cincin materai itu benar-benar hendak menyatakan bahwa merekalah sebagai umat yang dipimpin oleh Zerubabel untuk menerima janji Tuhan. Dan mereka juga sungguh-sungguh sudah menjadi milik Tuhan. Sehingga Tuhan pun tidak akan melepaskan mereka, membiarkan mereka di dalam keadaan mereka yang begitu menderita. Tuhan ingin supaya umatnya tetap menjadi miliknya. Sebab cincin materai itu tanda bahwa dia adalah milik Tuhan. Umat yang dicintai dalam ikatan kasih karunia Allah. Ibu-ibu, apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah juga berlaku di tengah-tengah kehidupan kita.
Kalau dikatakan janji yang radikal, itu datang dari Tuhan. Dia sungguh-sungguh melakukan janjinya. Di dalam kehidupan umat, dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun. Tuhan juga memberikan janjinya itu kepada kita. Sehingga dengan demikian mungkin kita lesu. Mungkin kita juga sudah mengalami hal yang kering dalam kehidupan kita. Bagaikan di mana tidak ada lagi kesegaran dalam hidup kita. Kita lesu, kita tidak semangat karena begitu banyaknya persoalan dan pergumulan yang sering kali datang kepada kita. Sehingga dengan demikian bahwa tindakan Tuhan yang senantiasa dilakukan dalam janjinya, itu juga dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah umat Tuhan. Umat yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus. Dan itulah karunia yang sungguh besar bagi kita. Kita sudah diikat oleh janji Tuhan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, maka kita pun harus hidup seradikal di dalam janji kehidupan kita. Kita jangan konotasikan radikal itu juga sesuatu yang negatif. Harus nyatakan radikal itu positif di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Bahwa ketika kita berjanji kepada Tuhan, apa yang mau saya lakukan untuk gereja Tuhan, untuk tetap bertumbuh, untuk kehidupan persekutuan yang tetap segar di dalam kebersamaan, persekutuan yang tetap menghadirkan damai dan sejahtera, maka itu juga yang hendak kita lakukan. Benar-benar harus kita lakukan. Janji yang mungkin ibu-ibu sudah ucapkan kepada Tuhan. Entah kita sebagai warga jemaat, entah kita juga sebagai pelayan-pelayan, pengurus-pengurus. Di dalam khususnya Pelkat, PKP. Maka dengan demikian, lakukan. Ya, dengan segenap hatiku itu seradikal di dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Dan nyatakan juga dalam kebaikan dan kasih kita kepada orang lain di sekitar kita. Sehingga berkat-berkat kehidupan, curahan-curahan janji Tuhan, itu akan senantiasa datang di tengah-tengah hidup kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu, kita akan melakukan Kidung Jemaat 375 secara berulang. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia,
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa cinta kasih Tuhan yang senantiasa boleh mengiringi kehidupan kami. Terutama kami juga percaya bahwa janji kuasa Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami pun diajak untuk terus hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya janji-janji Tuhan itu mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, terpenuhi dengan segala kebutuhan dan keinginan kami, harapan-harapan kami kepada Tuhan. Teristimewa kami percaya bahwa kehidupan kami juga telah terpenuhi dalam kasih karunia Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, kami selalu menyerahkan diri kami selaku ibu-ibu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kami tetap percaya bahwa segala hal yang kami jumpai di tengah-tengah kehidupan kami, senantiasa Tuhan, Engkau mengenal kami, pribadi dan keluarga kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang senantiasa kami pertaruhkan di dalam hidup beriman kami kepada Yesus Kristus. Supaya dengan demikian kami benar-benar ya Bapa, sebagaimana bahwa Engkau pun selalu memberikan rahmat dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang lesu, kami yang lemah, kami yang tidak berdaya, kami selalu melihat ada kesegaran dalam hati kami, dalam hidup kami, yang membawa kami untuk bersuka cita, menyembah Tuhan, dan terus di dalam kehidupan kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau berdoa sebagai ibu-ibu di tengah-tengah hidup keluarga kami masing-masing. Kami juga percaya Tuhan, bahwa sebagai seorang ibu, kami pun selalu diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan persoalan kami. Kami sebagai ibu-ibu dalam segenap keberadaan keluarga kami selalu ya Tuhan, terus boleh menyatakan bagaimana seharusnya dalam tindakan kami, bagaimana kami berbicara, bagaimana kami melakukan segala sesuatu dalam perilaku kami. Itu senantiasa mau menggambarkan bahwa Tuhan ada di dalam diri kami. Tuhan memberikan hikmat kepada kami, mencerahkan pikiran kami, supaya dengan demikian bahwa setiap persoalan itu dapat terselesaikan. Ada solusi-solusi yang juga di dalamnya sungguh-sungguh menenteramkan keluarga, mendatangkan berbagai daya kekuatan, supaya dengan demikian bahwa kami pun tetap menyatakan syukur dan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Bapa, dalam perjuangan-perjuangan seorang ibu di tengah-tengah keluarga, kami juga tetap senantiasa menyerahkan diri kami. Kami tidak dikuasai oleh berbagai kekhawatiran, kesusahan hati kami, tapi kami dikuasai oleh firman Tuhan, supaya itulah yang terus berlaku di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab firman itu menyegarkan kami, menguatkan kami, membuat kami terus bersorak-sorai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa juga bagi ibu-ibu yang sakit, dengan segala keadaan fisik mereka di mana saja berada. Kami juga percaya Tuhan, bahwa dalam iman mereka terus memiliki harapan untuk Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Dan kami percaya Tuhan melawat mereka. Dan Tuhan menyatakan kuasa Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, kami percaya Tuhan berikan kepada mereka. Dan di mana saja mereka sanggup untuk menghadapi
sakit yang mereka rasakan. Dan mereka juga tetap terus mengenal akan kuasa dan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keberadaan semua orang yang juga pada saat ini khususnya ya Tuhan, kami diperhadapkan dengan sakit COVID-19. Kami juga yakin ya Bapa, bahwa mereka yang terpapar sakit ini, mereka berjuang untuk terus hidup. Dan kami yakin di mana saja mereka dirawat, ya Tuhan, Engkau juga akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Engkau juga tetap ada bagi mereka. Dan mereka pun terus dijamah oleh Tuhan. Dan mereka disembuhkan. Sebagaimana mereka juga terus mempertaruhkan kehidupan mereka dalam percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kami berdoa dalam keberadaan mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai karena sakit COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau juga berikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Bahkan mereka juga boleh mengalami suatu kuasa janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi para medis, mereka yang juga diperhadapkan sebagai garda-garda terdepan untuk mengatasi segala penyebaran sakit COVID ini, menyembuhkan mereka yang sakit. Ya Tuhan, tolong mereka, jaga dan lindungi, bentengi mereka Tuhan, sekalipun mereka menggunakan APD dan sebagainya. Tetapi Tuhan menjadi benteng bagi mereka sehingga mereka juga jauh dari sakit penyakit ini. Ya Tuhan, berikan kesembuhan bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, juga bangsa Indonesia mengalami sakit ini. Kami berdoa bagi pemerintah di dalam keberadaan mereka juga untuk berjuang bersama dengan masyarakat. Dalam mereka mengeluarkan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan untuk mengatasi segala keberadaan COVID-19 ini. Vaksin yang sementara ini juga ya Tuhan, hendak diadakan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu juga menjadi sarana untuk kesembuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan biarlah kami terus berjalan dalam kuasa dan penyertaan serta janji Tuhan. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan sekaligus kita menutup ibadah ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta.
Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Ibu-ibu, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan beribadah kami melalui apa yang sudah kami kerjakan bersama pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.